Silakan Dato dimulai caranya. Oke, baik. Tadi saya sampaikan kita mau praktek. Gimana cara kita pakai kanvas yang tadi? Jadi pas ngobrol-ngobrol, abis ngobrol-ngobrol kita bisa langsung coret-coret, kita bisa identifikasi orang yang kita ajak bicara ini level kompetensinya berapa. Nah, teknik nanyanya sebenarnya nanti kita sambil belajar gitu ya, sambil teknik nanya. Teknik ngobrolnya sambil berjalan aja, tapi kita di sini mau belajar ngisi kanvasnya. Dan kalau nanti saya akan kasih, kita bilangnya studi kasus ya. Saya kasih akan studi kasus, blind case gitu. Nanti teman-teman coba isi. Kalau ada kayak gitu nih ceritanya, nilai inovasinya berapa ya? Oke, sudah siap? Oke, yuk kita mulai. Oke, nah saya izin share. Oke, baik. Nah, kita sesi mentoring nih. Oke, nah, saya akan mulai dengan yang tadi dulu. Ini kita balik lagi nih ke Star Conversation. Ini persis sama sebenarnya konsepnya sama BEI, sama Star Interview. Jadi ini sama sebenarnya gitu ya. Nah, yang ngebedain adalah supaya kita lebih ringan aja ngejalaninnya. Kan kalau ngobrol terus kita bisa identifikasikan itu lebih ringan ya, nggak nambah beban kerja kan? Nggak kayak misalnya kita diminta HR untuk ya udah ada interview formal gitu, itu nambah kerja lagi. Tapi kalau kita misalnya di kafe, kemudian kita di tempat makan sambil ya ngobrol-ngobrol apa gitu, terus kita nanyanya bener-bener pakai kaidah Star Interview atau Star Conversation ini, itu lebih enak banget. Kita nggak perlu mengeluarkan waktu untuk melakukan assessment dengan lebih banyak gitu. Tapi kalau mau lebih akurat ya tadi harus pakai metode assessment yang lebih komprehensif gitu ya. Tapi ini minimal, ini bantu banget kita identifikasi tim kita identifikasi diri kita. Kira-kira gitu ya. Ini saya sedikit lagi menajamkan bahwa ini tuh ngobrol sebenarnya. Tapi ngobrolnya harus sistematis. Tujuannya adalah gali perilakunya di masa lalu untuk menentukan tadi kualitas inovasinya. Nah, saya mau ngecek dulu nih sebelum kita praktek. Sebelum itu saya mau ajak praktek. Saya mau ngajak 7 orang yang bersedia untuk praktek gimana caranya punya kemampuan seperti para psikolog gitu, seperti para psikolog yang mereka psikolog dan asesor gitu ya. Tapi kita ini kita latihan gitu, punya dasar-dasarnya. Saya mau undang 7 orang aja untuk berdiri, untuk ikut, untuk gabung di sesi stage ini. Oke, siapa yang mau ikut? Silahkan langsung klik tombol ask to share and videonya. Oke, silahkan langsung. Oke, silahkan join, ikut, dan sudah ada Andre Irsyad. Halo, apa kabar Pak Andre? Baik, Bu. Baik, oke. Udah siap belajar ngepoin orang dengan akurat? Boleh. Oke. Nah, ini Mbak Eka Dewi. Ini kalau ada award-nya nih, kayaknya Mbak Eka Dewi ini bisa menang ya. Oke, Mbak Eka siap untuk bisa punya kemampuan mengukur kemampuan inovasi seseorang. Oke. Baru ada 3 orang, kita tunggu lagi ya, undang 1 orang lagi mungkin yang mau join. Gimana caranya kita mengukur kemampuan inovasinya seseorang dengan cara yang lebih akurat dan lebih cepat, mudah, dan tadi dipakai hasilnya. Jadi nggak sekedar diabaikan, gitu ya. Oke, baru 3 orang, nggak apa-apa. Oke, saya share lagi deh ya. Yang masih mau gabung boleh ya, gabung ngerasain gitu, ngerasain langsung, ngisi dan nilai kemampuan inovasi seseorang. Dan yang nggak hadir di sini, boleh sambil sediakan kertas. Nih Pak Irsyad, boleh sambil sediakan kertas. Oh, di handphone juga boleh sih. Baik Kak Dewi, videonya belum bisa. Oke. Ini Mbak Eka Dewi ini luar biasa ya. Hadir sepenuh hati banget gitu ya, full gitu ya. Oke, baik, saya share lagi. Nah, kita mau praktek, tapi sebelum itu saya mau nanya dulu pada Mas Irsyad dan Mbak Eka Dewi. Nih, saya di sini di layar ada tampilan ya. Menurut Mas Irsyad sama Mbak Eka Dewi, penilaian ini penilaian yang akurat atau bukan ya? Gitu ya. Nih yang pertama, 100% target tercapai, menunjukkan kemampuan achievement yang tinggi. Ini, pernyataan ini adalah sebuah penilaian yang akurat atau bukan?
Gimana Mas Irsyad? Yang lain boleh sambil jawab juga ya di chat. Gimana? Mbak Eka, gimana Mbak Eka? Belum sih. Belum tuh maksudnya belum akurat? Belum akurat. Kalau penilaian achievement yang tinggi itu idealnya lebih tinggi dari 100%. Oh, lebih dari 300%. Gimana Mas Irsyad? Menurut saya sih sudah cukup akurat ya. Sudah cukup akurat. Oke, baik. Selanjutnya, pencapaian tingkat pendidikan sampai S3 menunjukkan tingkat achievement serta kemampuan berpikir yang tinggi. Apakah penilaian ini akurat? Tidak. Tidak. Oke, baik Kak? Belum. Tidak juga. Belum. Yang ketiga, berhasil membuat kegiatan yang melibatkan orang penting, artinya memiliki kemampuan berkomunikasi yang tinggi. Apakah ini penilaian yang akurat? Oke, menurut Mbak Eka iya. Menurut Mas Richard, oke. Tidak pernah konflik dengan rekan kerja menunjukkan kemampuan mempengaruhi yang tinggi. Apakah ini akurat? Tidak. Tidak pernah konflik? Oh, enggak. Oke. Selanjutnya, tekun bekerja masuk ke kantor tiap hari menunjukkan perilaku achievement yang tinggi. Apakah ini akurat penilaiannya? Nah, yang lain sambil boleh jawab ya. Oke. Memiliki kenalan pejabat tinggi menunjukkan kemampuan berkomunikasi yang impactful. Apakah ini penilaian yang akurat? Tidak. Tidak. Oke. Pegawai yang tidak akur dengan salah satu pimpinan menunjukkan nggak bisa komunikasi. Ini akuratkah? Enggak. Enggak. Oke. Pegawai yang baru bekerja adalah pegawai yang kurang kompeten dibanding pegawai yang senior. Enggak. Oke. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Mas Irsyad dan Mbak Eka Dewi dan buat rekan-rekan semua yang sempat hadir tapi sambil jawab-jawab gitu ya. Jawabannya gimana? Apakah yang tadi ada yang akurat dan tidak? Ini jawabannya. Jawabannya adalah tidak bisa diinterpretasi, tidak bisa dinilai, dan ini tidak akurat penilaiannya. Kurang akurat. Tapi beberapa indikator tadi biasanya, ini biasanya ya saya temui, para pemimpin menilai itu seperti itu, menilainya. Benar atau benar? Benar ya? Ya, betul ya. Jadi kalau kemampuan berkomunikasinya bagus, bisa ngomong penting, kita bilang achievementnya bagus banget, gitu, langsung. Kemampuan inovasinya diprediksikan akan bagus, tapi nggak bisa diinterpretasi, nggak bisa dinilai, ini nggak akurat. Kenapa ini nggak akurat? Karena jawabannya yang tadi itu masih startnya parsial, masih ingat ya parsial ya? Masih nggak utuh gitu ya, nggak ada cerita situasinya, ya kan? Nggak cerita juga, dia cerita cuma cerita hasil dan proses, gitu ya. Nah, ini sebelum kita masuk ke praktek, ini secara lengkap ini. Jadi kalau kita ngobrol, mau mengungkap kemampuan tadi, ini ya. Nah, oleh karena itu, don't judge the book by it for itself. Jadi memang kita nggak bisa ngelihat orang dari pendidikannya aja atau dari pencapaian-pencapaiannya aja. Nggak cukup akurat, gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mau ngajak Mas Irsyad dan Mbak Eka ya untuk mengerjakan atau mempraktekkan inovasi analisis kanvas ini, gitu ya. Ini saya ngingetin lagi buat yang tadi belum ikut, caranya adalah silahkan nanti ketika teman-teman mau menganalisa perilaku seseorang, ini bikin 6 kotak, cukup 6 kotak, kotak bukti perilaku, kotak 3 kompetensi itu, bikin kesimpulan umum dan saran atau kekuatan gitu ya, untuk menunjukkannya. Cara yang pertamanya adalah tulis dulu hasilnya, kemudian tulis kodenya, kemudian habis tulis kodenya, masukin, klasifikasikan, habis klasifikasikan, baru kita simpulkan per kemampuan, setelah itu kita baru menyimpulkan kemampuan inovasinya di mana, dan kita bisa tahu kelebihan serta area pengembangannya di mana. Nah, kita praktek ya. Nah, sebelum kita praktek, tadi dikatakan di awal, harus ada dulu kamus kompetensinya. Tadi kan kriterianya harus jelas dulu. Kalau teman-teman atau di tempat kerja sudah ada Mbak Eka atau Mas Irsyad? 3 kamus kompetensi? Sudah ya. Nah, kalau sudah ada, pakai yang ada. Kalau nggak ada, ini kita bikin aja. Banyak sih. Ini saya hanya pakai ini yang general gitu ya. Nah, kita harus hafal dulu, harus ngerti dulu. Minimal kalau kita nggak hafal, ya dipoto dulu lah gitu ya. Ini jadi kriterianya. Orang di level 1, kemampuan di level 1 ini yang, itu ke level 1 ya, mampu menggunakan informasi. Menyatakan keinginannya, menuntaskan pekerjaan. Itu level 1. Level yang lebih tinggi itu udah lebih kompleks.
impact-nya sampai organisasi. Kalau bicara tentang analytical berpikir, itu bicara tentang kompleks form, ya, kompleks form masalah. Nah, di depan Kak Eka, Mbak Eka dan Mas Irsyad, di sini ada sebuah kejadian. Ini cerita, ini sebuah cerita. Yuk kita analisa. Ini kalau ada orang cerita kayak gini levelnya gimana? Nah, nggak terlalu kelihatan mungkin ya, tapi saya singkat aja. Ya. Ceritakan sedikit aja tentang kejadian pertama. Ini kejadian pertama nih, ada dosen, dia diminta untuk membuat sebuah program yang programnya sebelumnya nggak ada. Gitu. Udah programnya sebelumnya nggak ada, unit bisnisnya baru dibikin, kegiatannya nggak ada, dananya nggak ada. Yang dia lakukan adalah cari dana mandiri, cari klien, kemudian dia bisa memberdayakan mahasiswa. Sebelumnya nggak ada. Tapi memang itu kerjaannya di job desk seperti itu. Hasilnya adalah bisa memberdayakan, unit bisnisnya jalan. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua adalah, ini ceritanya ada dosen di sebuah fakultas psikologi gitu ya. Dia itu ngelihat masyarakat itu butuh layanan psikologi, tapi belum ada. Dia bikinin website psikotes online. Sebelumnya nggak ada. Dia bikin karena dia ngelihat itu bisa dilakukan. Nah, selanjutnya adalah yang dilakukan adalah karena belum ada dia bikin. Dia bikin ternyata ditentang sama psikolog lainnya karena ini nggak umum, gitu ya. Ada yang menentang. Yang dia lakukan adalah ngobrol sama key personnya, dia minta didukung, dan hasilnya adalah dia bisa membuat psikotes online itu, website itu. Hasilnya seperti itu. Yang ketiga, ini cerita lainnya, ada si dosen ini masih dosen yang sama, dia harus membuat penelitian, padahal dia bukan peneliti. Dia bukan peneliti, dan dia nggak punya kemampuan meneliti, tapi dituntut untuk meneliti. Dia seorang praktisi, apa yang harus dia lakukan? Yang dia lakukan adalah membuat payung penelitian, jadi payung penelitian itu maksudnya dikumpulin meneliti hal yang sama, yang diteliti adalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dia kerjakan. Jadi sambil dia kerja, yang diteliti juga ada. Padahal dia nggak punya kemampuan. Hasilnya adalah dia punya penelitian yang bisa dia jual, yang nilai valuability-nya tinggi, penelitiannya jadi. Ini kejadiannya, dan ini ceritanya kalau disingkat adalah seperti ini. Coba kita latihan ya. Latihan. Mbak Eka sama Mas Irsyad coba latihan bikin kode dulu nih. Bikin kode. Yang di sini nih yang actionnya, ini kodenya, atau bukan kodenya, ada kompetensi apa aja ya di cerita yang pertama. Oke, udah langsung. Mereka dan Mas Andre langsung. Di cerita pertama itu ada kode perilaku apa aja ya? Kasih kode. Analytical thinking, AT, communication, sama achievement. Oke, menurut Mbak Eka, di cerita pertama ada perilaku apa aja? Ada communication sama apa tadi achievement. Achievement, oke. Communication-nya yang mana? Achievement-nya yang mana? Oke. Komunikasinya menghubungi trainer atau volunteer, terus melibatkan mahasiswa, pasti kan ada obrolan-obrolan dulu. Sip. Itu sih. Oke, good. Mas Irsyad, gimana Mas? Mau nambahin? Kalau yang pertama itu ada analytical thinking-nya juga yang merancang program kerja kan, yang dapat dicapai. Ya terus tadi komunikasinya betul dengan yang ini ya. Udah sih itu paling yang saya mau tambahin. Oke, good, keren. Oke, Mbak Eka mau nambahin? Apakah benar di situ ada analytical thinking, Mbak? Mungkin kali ya buat unit kerja. Oke, yang mana kata-katanya? Kalau saya pribadi sih communication sama achievement ya. Oh, communication sama achievement, good. Oke. Belum bisa nemuin analytical thinking-nya di mana. Oke, belum bisa nemuin analytical thinking-nya di mana. Oke, good. Kita ini belajar kode aja nih udah seru banget ya. Sekarang coba kita lihat yang cerita kedua.
di cerita kedua ada perilaku apa ya? Oke, silakan dari siapa dulu, Mas Irsyad? Kalau yang kedua itu ada analytical thinking juga, menganalisa mengenai kebutuhan psikotesnya mungkin ya, kan dibuat online tadi, mungkin modul-modul apa aja yang diperlukan. Terus ada komunikasinya juga gitu, dia menghubungi key person ya. Terus achievement-nya berhasil buat website-nya gitu. Oke, good. Oke, Mas Irsyad. Gimana Mas? Mudah Mas? Sudah. Oke, sudah ya. Sudah dan mudah kan Mas? Maksa. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Eka. Dari yang cerita kedua, ada apa lagi tuh? Mungkin communication-nya bukan dari situ saja, karena ada beberapa achievement dan communication. Di situ kalau untuk achievement-nya, pejabat itu satu, terus izin pembuatan itu pasti ada komunikasinya, terus pelaksanaan psikotes online itu pasti ada berhubungan sama petinggi-petinggi atau yang regulatornya, kayak gitu sih. Terus pasti ada konsultasi juga sama psikolog senior yang lain, internal eksternal gitu sih. Oke, good. Jadi di situ komunikasinya banyak ya, Mbak Eka ya? Iya. Oke, sip. Oke, cerita yang ketiga. Oke, siapa dulu? Di cerita ketiga ini ada perilaku apa? Oke, silakan. Silakan Mas Irsyad dulu, boleh? Perilaku komunikasi kali ya, karena di sini kan juga belum ada pengalaman, jadi pasti banyak dibutuhkan komunikasi untuk menyusun sebuah penelitian gitu kan. Terus juga kayaknya sih itu ya, mungkin yang komunikasinya yang mana? Komunikasinya yang mana? Iya, komunikasi dengan aktivitas praktisi gitu yang relevan gitu kan. Oke. Jadi di situ maksudnya dia melakukan penelitian yang relevan dengan aktivitas praktisi. Justru nggak ada komunikasinya, Mas. Oke, Mbak Eka. Oke, boleh, nggak apa-apa ya. Oke, Mbak Eka silakan. Kalau di situ analytical thinking, terus analytical thinking-nya yang mana, Mbak? Analytical thinking-nya itu menyusun penelitian tinggi tapi nggak punya pengalaman, berarti kan dia perlu menganalisa. Terus apa saja yang relevan itu juga perlu analisa. Oke. Payung penelitian itu juga perlu analisa. Oke. Lingkup praktis itu juga pasti butuh analisa untuk menyederhanakan penelitiannya itu. Oke, good. Yes. Nah, kalau sudah dibuat kodenya, ya habis kita ngobrol, terus kita catat, kita kasih kode, kita pindahkan, betul ya? Nah, yuk kita pindahin. Terus, tadi ini ceritanya udah ya, kasih kode. Nah, mirip-mirip lah sama Mbak Mas Irsyad dan Mbak Eka, kecuali yang Mas Irsyad tadi di cerita ketiga itu sebenarnya nggak ada komunikasi. Jadi di situ nggak diceritain action. Di situ nggak diceritain action atau perilaku berkomunikasinya, di situ nggak dicerita. Dia nggak cerita gitu ya. Jadi kalau nggak ada ceritanya kita nggak boleh juga gitu. Karena memang nggak ada ceritanya. Jadi yang ada adalah, nah, sekarang coba kita nilai. Saya mau tanya dulu nih, tadi Mbak Eka sama Mas Irsyad memfoto yang tadi kriteria sempat screenshot? Enggak. Oh belum, kalau gitu saya mundurin dikit ya, Kita lihat yang ini nih, kriterianya di sini. Karena harus paham yang ini, baru kemudian, nah, boleh di screenshot dulu. Nanti kita lihat perilaku yang tadi itu di level yang mana sih? Nanti kalau yang lebih dalam lagi,
kenapa dia di level itu harus ada, dan maknanya apa perilakunya. Tapi itu level yang lebih tinggi, tapi sekarang kita belajar ini dulu ya. Oke, sudah difoto? Oke, kalau sudah, kita balik lagi ya ke sini ya. Oke, tadi mana ya? Ini. Oke, nah, sekarang kita pindahin deh. Oh, sudah ada hasilnya ya. Bentar. Oke. Nah, sekarang kita pindahin. udah lihat ya. Oke deh, AT-nya nilainya berapa? AT-nya kalau misalnya dipindahin tuh tadi, boleh dipindahin dulu deh, saya kasih waktu dulu 1 menit untuk pindahin. Merancang program, kemudian membuat ide atau gagasan website, kemudian membuat payung penelitian yang valuable dan relevan. Itu masuk di AT semua kan ya? Tadi penjelasannya. Nah, coba sambil. Jadi kalau orang ini belum ada program, tapi sebenarnya yang lain udah ada sih melakukan hal yang sama gitu ya. Unit bisnis ini adalah unit yang biasa sebenarnya ada, tapi kebetulan aja di situ belum ada. Dia bikinkan, dia undang satu. Oke, AT-nya. Satu. Okay. Terus yang perilaku 2 itu. Oke. Sambil Mas Irsyad menduga-duga gitu, melihat kamusnya sambil dilihat AT-nya, perilaku membuat tema yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, kemudian dia membuat gagasan yang di situ belum ada tapi di tempat lain ada gitu. Terus kemudian dia punya gagasan gimana caranya bikin website gitu. Website udah banyak juga sih, tapi di situ kebetulan belum ada. Itu kalau punya gagasan kayak gitu, dengan kamus yang tadi, nilainya berapa ya? Kira-kira gitu ya pertanyaannya ya. Oke. Mungkin nilai. Oke. Mas Andre, ya. Boleh Mas Andre Irsyad? Boleh, gimana? Untuk situasi nomor 2 ya berarti ya Bu ya. Oke. AT-nya? Iya, untuk yang analytical thinking-nya. Level 2. Level 2. Analytical thinking-nya level 2 maksudnya? Iya, untuk yang situasi mana nih Bu? 1, 2, atau 3? Oh, 1. Oke. Situasi 1 AT-nya berapa? Situasi 2 AT-nya berapa? Situasi 3 AT-nya berapa? Boleh deh. Oh, situasi 1 AT-nya 1, situasi 2 AT-nya 2, situasi 3 AT-nya 3. AT-nya 3. Oke, baik. Mbak Eka Dewi, terkait dengan AT dulu. Berarti ini AT-nya 1, 2, 3 ya, ke levelnya. Dan bisa jadi 1 cerita, 3 cerita beda-beda bisa jadi. Dan kita harus lihat polanya yang mana. Mbak Eka, gimana? Ini yang cerita pertama, yes. AT merancang AT1, terus yang kedua AT2, yang ketiga AT4. Oh, yang ketiga AT-nya 4? Oke, dari mana AT-nya 4? Karena di situ dia bisa nyusun sistem atau pola, terus digunakan. Oke, bisa pola dan digunakan. Oke, buat rekan-rekan dan sahabat-sahabat, teman-teman semua yang nggak ikut stage sambil boleh coret-coret juga ya, sambil duduk sambil coret-coret, sambil kita samakan. Sebenarnya AT-nya berapa nih? Boleh ya, yang nggak di stage juga ya, yang nggak naik. Oke, ini sebenarnya bisa kita diskusikan, dan biasanya kalau kita diskusikan ini hasilnya sama meskipun ada sedikit perbedaan, gitu ya. Coba kita lihat di AT yang pertama, yang merancang program, ini sebenarnya udah masuk level 3. Gitu ya. Kenapa masuk level 3? Karena sebenarnya ini sudah ada di tempat lain, gitu, tapi di situ memang belum ada. Di situ benar-benar belum ada. Gitu ya. Jadi dia membuat sesuatu yang baru, dan hampir belum ada. Gitu. Jadi kalau baca di kamusnya, ini adalah menyelesaikan persoalan kompleks.
Kemudian menangkap inti persoalannya. Oh, inti persoalannya nggak ada dana di situ. Ya udah bikin kegiatan yang programnya itu nggak ada dananya. Nah, dia sudah mencoba mencari isi. Nah, tadi di situ ada nomor 1 mungkin karena tadi ada informasi sedikit bahwa itu sudah umum gitu ya. Nah, ini bisa didiskusikan, hasilnya bisa beda, tapi nanti kalau kesimpulannya ini bisa jadi kita sama loh gitu ya. Membuat website tadi sama ya, rata-rata ya 2 ya, karena ini dia menyelesaikan persoalan, kemudian dia bisa melihat secara komprehensif. Tapi dia belum melihat apa sih sebenarnya intinya gitu ya. Kemudian yang kedua, tadi ada yang nilai 3, ada yang nilai 4. Wow, gitu ya. Jadi ini memang kita harus tahu juga ketika kita ngobrol sama orang yang kita ajak bicara, lingkup kerjanya seperti apa gitu. Nah, payung penelitian ini sebenarnya kalau dalam dunia dosen gitu, ini sebenarnya biasa dan jadi payung itu tuh ngumpulin mahasiswa melakukan penelitian yang sama gitu ya. Tadi bisa jadi 3 karena betul, ini sebenarnya bisa 2, bisa 3. Karena apa? Karena dia mampu untuk tadi ya, membuat hal yang itu pekerjaan biasa tapi nilai valuability-nya tinggi gitu ya. Makanya tadi Mbak Eka bilang ini ada sistem kerja nih. Wow gitu. Tapi kalau sistem kerja mungkin enggak, tapi kalau 3 bisa lah gitu ya. Jadi ini bisa dirubah, bisa banget gitu ya. Ini bisa ya. 3, 2, 3. Kalau kita sepakat ini kayaknya lebih ke arah 3 gitu ya. Nah, kalau begitu maka kalau analytical thinking-nya seperti ini di level berapa ya? Jadi dia di level berapa? Katakanlah 3 gitu ya. Dia di level berapa jadi? Nah. Oke. 3. Nah, level 3 ya, sebenarnya dia harusnya di level 3 gitu ya. Oke. Jadi ini punya gagasan dan sudah di level 3 ya. Oke, sekarang udah dicontek, udah ngelihat, diulang lagi. Nggak apa-apa ya, namanya juga latihan. Oke, communication. Communication pertama, level berapa? Ya, menghubungi volunteer, menghubungi trainer. Communication level berapa? Level 2. Kenapa level 2? Alasannya? Oke, Mbak Eka gimana Mbak Eka? Level berapa Mbak? Yang komunikasi 1? Kayaknya 2 deh. Kayaknya yang kedua. Oke, sip. Kayaknya kita sama nih, udah mulai sefrekuensi ya. Cara kita membaca perilaku nih Mas Irsyad, Mbak Eka. Alhamdulillah ya. Oke, kalau yang komunikasi kedua kira-kira nilainya berapa? Kayaknya 3. Kayaknya 3. Jadi dia menghubungi key person gitu, key personnya, karena dia ditentang sama dapat perbedaan pendapat lah dengan dosen senior, kemudian kita ketemu key person yang mendukungnya. Kira-kira Mas Irsyad berapa? Iya, di 3 juga. Di 3. 3 itu bunyinya adalah mendapatkan dukungan politik ya Mas ya. Oke, jadi gimana caranya ngumpulin orang, terus gimana caranya gagasannya terrealisasi gitu ya. Nah, di level 3 sebenarnya nggak muncul ya di sini komunikasi. Jadi sebenarnya ini nggak bisa kita nilai gitu ya, karena di cerita ketiga ini nggak ada ya, ini level 3-nya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita simpulkan gitu ya, ini udah ada jawabannya 2 ya. Tapi kenapa kita memilih 2 dan bukan 3? Kalau menurut Mas Irsyad sama Mbak Eka ini di level berapa nih? Di 2 kah atau di 3 kah kira-kira? Levelnya? Dia ketemu sama di 2 ya. Kenapa 2 Mas? Oke, dia di yang pertama itu dia menghubungi orang yang dia kenal. Jadi yang nggak ada perselisihan dia bisa hubungi. Sementara di yang ketiga, di yang cerita kedua, ketika dia menemui kendala dengan salah satu orang dan dia nggak bisa ngomongnya gitu ya, namanya juga senior gitu ya, dia minta bantuan key personnya. Itunya sih dia udah benar, udah melibatkan orang lain karena ini adalah sebuah strategi untuk bisa berkomunikasi gitu.
Tapi di cerita pertama kedua di situ benar-benar nggak kelihatan bagaimana dia bisa membuat sebuah kerja komunikasi yang bentuknya itu kolaborasi itu nggak kelihatan gitu. Bahkan ketika menghadapi konflik di situ nggak kelihatan. Artinya di situ nggak kelihatan evidence untuk level 3. Sehingga kita bisa simpulkan orang ini kayaknya komunikasinya di level 2. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya achievement-nya. Tanya boleh nggak? Kenapa? Tanya dulu boleh nggak? Boleh, Baika. Saya masih bingung evidence-nya yang nggak kelihatan itu di mana ya? Yang nggak kelihatan yang mana? Yang di skenario 2 tuh kan dia. Aku masih nggak dapet sih. Oke, jadi kalau kita baca kriteria level 3, kalau kita baca kriteria level 3 itu adalah level di mana, ini sambil kita ulang ya, biar kita sama, di mana, level di mana level 3 ini adalah kemampuan komunikasinya itu sudah, nah ini ya, lihat komunikasi, membangun dukungan politis dan membangun dukungan ide. Jadi, di cerita pertama kedua belum tergambar bagaimana dia kemampuan membangunnya. Baru implisit, baru kelihatan itu dia membangun, dia menghubungi key person untuk membantu dia membuat website. Itu kan tadi statementnya ya, faktanya kayak gitu. Tapi di situ tidak cukup jelas di cerita pertama bagaimana dia membangun hubungan. Jadi membangun hubungan ide gitu ya, membangun ide terutama ketika beda pendapat. Itu kan tadi ada cerita jelasnya tuh ada yang beda pendapat gitu ya. Nanti nggak bisa membangun dengan orang yang beda pendapat. Dia baru bisa menyesuaikan dengan orang atau berkomunikasi dengan orang yang tipenya sama. Menghubungi trainer yang dia kenal gitu. Jadi dia kenal kan gitu. Dia bisa tuh. Sama key person yang kebetulan dia kenal, dia bisa. Walaupun ketika menghadapi masalah, dia tadi minta pendapat key person, minta dukungan. Berarti pada saat dia ada di nomor 3 gitu kemampuannya, apa sebenarnya perlu informasi apa yang perlu kita tangkap ya? Tanya, ngobrol aja. Boleh nggak ceritain kalau beda pendapat gimana? Itu dari beda pendapat itu bisa kelihatan. Yang kedua, waktu punya gagasan adalah hal yang umum ya. Gagasan kita itu gagasan kita itu nggak mudah diterima, apalagi nih gagasan baru. Ceritain dong pengalamannya, gimana tuh waktu kemarin, waktu ada program yang 7, misalnya kita tahu orangnya gitu ya, waktu ada program itu tuh gimana ceritanya? Terus dia bilang, iya susah banget, gimana susahnya? Ya kan ada gagasan ya, terus ditolak deh sama pemimpin, gimana? Iya, terus ya udah, tapi ya saya tahu cara naklukin pemimpin, saya hubungin aja manajer yang satu, mereka mah CS, ya udah saya hubungin aja tuh manajer satunya lagi. Udah gitu, saya minta nih bawahan tim saya untuk majuin hal yang sama. Udah sama manajer CS-nya dia itu ngomong, tim saya juga ngomong, ide saya baru deh bisa diterima. Nah, itu kira-kira itu perilaku yang level 3. Jadi dia bisa ngeyakinin atau dia galang dukungan dari rekan-rekannya, dari orang lain. Gitu. Nah, itu tuh bisa kita katakan level 3. Makanya tadi ciri orang yang inovatif itu sebenarnya gagasannya diterima. Tapi gagasan diterima itu bukan langsung ketika ngomong meyakinkan langsung disetujui, enggak gitu. Tapi bisa pakai cara yang lain. Gitu ya. Itu yang level 3 ya. Jadi orang ini biasanya sih kalau udah level 3 ini udah dia mah suka ngumpul-ngumpul gitu. Ngumpul-ngumpul sama ini orangnya bisa ngumpul, orangnya lebih terbuka gitu. Karena apa? Dia bisa ngegalang dukungan, kira-kira gitu. Terjawab Mbak Eka? Mas Irsyad, ada komentar? Belum ada. Oke. Baik, ini waktunya nih hampir habis, jadi kita percepat ya. Achievement. Oke, achievement. Achievementnya berapa, Mas? Oke, achievement yang cerita pertama berapa? 2 dia bikin sesuatu. Kenapa 2?
Karena untuk sistemnya sudah ada, mungkin dibuat lebih efektif lagi gitu program kerjanya. Oke, good. Mbak Eka, gimana Mbak Eka? Sama sih. Sama, oke, good. Jadi di cerita pertama itu di tempat lain udah ada, dia aja memang unit bisnisnya belum ada gitu ya. Dan ya ini mah sesuai dengan lingkup kerjanya ya gitu ya. Hanya saja memang yang belum ada jadi ada, tapi itu masih sesuai dengan lingkup kerjanya. Good, Mas Irsyad, Mbak Eka. Selanjutnya, cerita kedua, achievement-nya berapa? 2. Ya, ini ada website. 3. Kenapa 3? Karena belum ada sebelumnya dan masih jarang. Ada sih di tempat lain, tapi nggak gampang. Apalagi sampai dapat pertentangan dari psikolog senior, gitu ya. Yang terakhir, ada 2 nih, ada 2 achievement. Berapa kira-kira achievementnya? Bikin payung penelitian, payungnya tepat. 3. Oke. Oke, 2 ya, karena ini sebenarnya di dalam penelitian. Ya, kalau kita cerita bahkan ya, oh, kamu bikin payung penelitian, iya, gimana tanggapan teman-teman gimana? Biasa aja sih. Itu kalau dia ngobrol biasa aja, berarti nggak ada yang istimewa dari dia. Nah, itu salah satu teknik. Nanti kita belajar lebih banyak ya di dalam proses ngobrolnya gitu. Kalau kita tanya, wah, kamu bisa bikin payung penelitian, hasilnya banyak, valuable. Gimana tanggapan rekan-rekan? Biasa aja sih. Nah, kalau kita biasa aja tuh kemungkinan besar punya 1 dan 2 tuh. Biasa aja. Kita bilang ya, saya tuh membuat sesuatu yang baru kan. Wah, kita tanya aja, tanggapan atasnya gimana? Biasa aja. Oh, kalau biasa aja, Oke, kalau begitu kita simpulkan. Wah, ini sebentar lagi. Kita simpulkan. Jadi, orang yang punya cerita ini kira-kira kemampuan inovasinya seperti apa? Oke, dari siapa dulu? Mbak Eka atau Mbak Mas Irsyad? Oke. Mbak Irsyad dulu aja deh. Oke, Mas Irsyad dulu, boleh. Mas, kalau ada orang punya cerita kayak gini, jadi kemampuan inovasinya seperti apa, Mas? Oke. Ada level-levelnya juga ya tadi ya, Bu ya? Boleh pakai level-level atau boleh menyimpulkan dari yang di sini aja, menyimpulkan analytical thinking, communication, dan achievement. Diprediksikan dia kalau mau membuat produk atau layanan inovatif akan seperti apa perilakunya? Mungkin orangnya yang inovasi kali ya, inovasi yang cukup baik. Terus juga faktor komunikasinya dia harus bisa berkomunikasi dengan baik juga gitu, Bu. Bisa berkomunikasi dengan baik. Supaya apa? Iya, setidaknya dia bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi ide atau gagasannya dia. Begitu. Dan juga mengumpulkan informasi yang memang sudah ada agar dia bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik atau lebih efektif, begitu sih mungkin. Good. Boleh tahu Mas Irsyad orang HR atau bukan? Iya, saya HR. Makanya ini penjelasannya tertata banget ya, seperti orang HR pada umumnya langsung. Wah, keren banget nih Mas Irsyad. Oke, Mbak Eka, boleh disimpulkan jadi? Kalau aku kayaknya di si orang ini strength-nya itu di kemampuan berinovasinya. Bisa jadi dia orangnya perfeksionis, sehingga yang bikin sesuatu itu mikirin A to Z-nya. Dan dia butuh pelatihan tentang komunikasi dan di challenge agar achievement-nya bisa lebih tinggi lagi gitu. Wow, keren banget Mbak Eka, luar biasa nih Mas Irsyad. Mbak Eka orang HR juga? Bukan. Sebelumnya pernah melakukan BI atau STAR interview? Enggak juga sih. Enggak juga. Oke, kalau Mas Irsyad udah seringkah melakukan STAR interview? Sekali. Tergantung posisinya juga. Tergantung posisinya. Good. So, ini
kesimpulannya sama nih kita semua. Dia udah mampu bikin solusi atau persoalan yang dihadapi dengan cara mengkomunikasikan gagasan dengan lawan bicara, tapi dia untuk bisa menghasilkan inovasi yang lebih tinggi, kerja yang lebih efektif, dia harus meningkatkan kemampuan komunikasinya. Tadi karena komunikasinya baru yang sesuai dengan yang dia suka aja atau yang sama dengan dirinya gitu ya. Untuk bisa mendapatkan achievement yang lebih tinggi tadi komunikasinya harus ditingkatkan, dan tadi Mbak Eka bilang kasih challenge lah supaya dia bisa meningkat ke kemampuan achievementnya. Oke, good. Oke, dan hasilnya ini orangnya nih kekuatannya kalau kerja nih bagus ya, tuntas karena dia kemampuan berpikirnya bagus, dilatih komunikasinya supaya tadi bisa mempengaruhinya, dan yang terakhir dikasih target challenge. Keren. Keren. Oke, terakhir saya mau tanya Mbak Eka sama Mas Irsyad, gimana perasaannya? Senang sih nambah ilmu, nambah wawasan juga nih untuk punya inovatif work behavior analysis ini sih. Gitu. Memang masih jarang dilakukan sih. Saya personal di HR juga jarang sekali pakai metode ini. Gitu. Baik, terima kasih Mas Irsyad. Mbak Eka terakhir? Aku jadi belajar kalau kemampuan analytical thinking aku perlu ditingkatin. Karena tadi ada beberapa analisa yang memang kurang dalam, terus sehingga kesimpulan yang ditarik juga belum tepat. Pengaruh juga sama adjustment. Gitu. Ini Mbak Eka nih kalau baru belajar wajar Mbak. Biasanya para asesor tuh belajarnya 3 kali sama supervisor. Jadi ikut-ikutan, habis itu 10 kali bisa terjun. Nah, kalau sering-sering melakukan seperti ini, tapi ngerjainnya bareng-bareng, misalnya kita bertiga atau berempat, kita bikin ngebahas blind case kayak gini, wah ini cepet banget kita bisa analisa kemampuan kerja seseorang. Dan Mas Irsyad, betul, ini sebenarnya bukan cuman inovasi aja. Untuk mengukur kompetensi lain, saya biasa sarankan pakai ini juga, gitu ya. Menghemat waktu, tapi lebih valid dan evidence-nya kelihatan. Jadi kalau kita serahkan kepada user bisa ngelihat kenapa kita ngasih nilai 2, 3, atau 2 karena evidence-nya lengkap. Kira-kira gitu ya. Oke. Teman-teman, Mas Eka, Mas Irsyad, terima kasih banyak sudah hadir di sesi mentoring session ini, dan teman-teman yang menyimak juga di rumah, yang ngerjain juga di rumah. Sekian sesi mentoring session dari saya. Terakhir, saya mau bilang sekali lagi bahwa ini ya, bahwa kita harus mengukur apa yang memang penting untuk kita ukur, diantaranya adalah inovatif behavior ini. Karena apa? Ini kuncinya. Kunci untuk kita bisa naikin atau nurunin, naikin tadi ya, produk inovasi yang harus kita ciptakan gitu ya. If you can manage it, cannot manage or grow it. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di lain waktu. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Tiwi. Silakan Mbak Tiwi. Oke, terima kasih banyak. Oke, nah buat Kak Eka Dewi dan Mas Irsyad boleh Leo. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Teh Irma. Yeay. Teh Irma keren banget, luar biasa banget, semangatnya energik banget ya Teh. Ini biasa ngajarin mahasiswa ya, jadi semangatnya benar-benar seperti mengajari mahasiswa yang lagi energiknya juga lagi besar-besarnya, seperti itu ya Teh. Teh, terima kasih banyak, luar biasa. Alhamdulillah sudah selesai sesinya Teh Irma. Teh Irma mau live duluan atau masih mau di sini? Silakan. Ketemu lagi ya. Makasih Teh Irma. Assalamualaikum.